Jadi saya datangi ke lawyer, saya tanya, kita bedah kasusnya. Lawyer cuma tanya saya satu, Pak Yusuf yakin dan berani sama orang ini? Itu yang dia tanya. Saya jawabnya cuma simpel. Bismillah Pak, saya tahu barang ini barang benar milik perusahaan. Dan maaf, untuk kebenaran saya tidak pernah takut, apalagi mundur. Sejengkal pun saya nggak akan mundur. Dengan semua resikonya? Dengan resikonya. Buktinya resikonya kan Pak Deddy lihat kan. Dibuzzer, difitnah, disampaikan ke Kejaksaan Agung, disampaikan ke KPK. Semua kita dibilang, katanya kita KKN, kita segala macam, kita diperiksa. Dan kita tetap jujur dan amanah. Kita bilang buka saja, transparan, kita perusahaan publik. Dan dari muda, saya tidak pernah memakai orang lain atau uang orang lain, harta orang lain untuk kejayaan dan kesuksesan saya. Saya jalan merangkak pelan-pelan. Ya kan? Tapi kan kalau mau dikerjain mah dikerjain aja. Mau bener mau salah mah bisa aja dikerjain. Untung zamannya zaman Pak Prabowo bos. Ini kali 2025 Pak Prabowo kan orangnya adil. Iya kan? Beliau selalu adil dan beneran. Waktu tahun 2025 kalau nggak salah ada speech Pak Prabowo di depan para hakim. Hakim itu adalah perwakilan Tuhan di dunia. Saya minta para hakim memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Tidak peduli teman saya salah, teman saya benar, katakan yang sebenarnya. Top itu. Dan akhirnya saya mendapatkan hakim yang adil-adil. Dan saya berani bergerak karena di bawah pemerintahan yang adil, yaitu pemerintahan Pak Prabowo. Inilah hasilnya. Jadi kalau bukan pemerintahan Bapak, belum tentu nih bisa menang. Saya pikir demikian. Jadi di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, istilah orang Jawa bilang becik ke titik, olo ke toro. Yang jelek akan dibukakan, diperlihatkan, yang baik juga akan dipajang. Wow. Bapak pernah berpikir nggak waktu itu, udah ikhlas aja gitu, atau enggak? Pokoknya ini kalau keadilan harus keadilan gitu. Lawannya kan berat nih. Saya dari dulu, saya cuma tunggu momennya aja. Ini hak orang banyak dan ini hak kami. Hak CMNT. Dan harus diuber. Sampai mati pun harus diuber. Dilala pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini, begitu beliau ngomong di para hakim waktu itu, kalau nggak salah ada kongres para hakim atau dikumpulin, wah saya punya harapan. Saya bilang sama lawyer saya bilang, Bismillah, kita kenal Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu dari tahun 90 saya kenal, orangnya gentleman. Apa yang dia katakan pasti dia laksanakan. Jadi his word, his bond. Gitu. Jadi terbukti kan, mau ada tembok karang besar, mau ada backingannya Donald Bebek, akhirnya kan kita kan bisa menang juga gitu. Tapi serangannya banyak Pak. Banyak. Saya di buzzer, dipakein baju kuning, seolah-olah saya jadi tahanan. Oh iya pernah tuh saya lihat. Ya. Terus anak saya yang perempuan lesbi, yang laki gay katanya semua, di framing semua foto-foto orang dipasang-pasangin, seolah-olah anak saya lagi joget-joget. Dan yang lucu Pak Deddy, yang ngebuzzerin ini udah ketangkep di fake, tapi di polisi diintervensi nih di Polda. Saat ini? Iya, nanti mintain Pak Deddy dong di Direktur Cyber itu nggak naik-naik, tapi udah ditangkap dilepas, tapi SPDP-nya udah ke Kejaksaan. Nah di dalam pemeriksaan, termasuk diperiksa di Labkrim handphone yang bersangkutan sama laptopnya, itu ada nama turut tergugat 2 yang membiayai semua. Wow. Jadi ada mastermind-nya. Turut tergugat 2 pasti ada link dengan tergugat-tergugat yang lain kan. Ya kan. Jadi makanya saya bilang, kalau ini dibongkar kotak Pandora ini akan jadi kasus besar Pak.